Bantu tuh. Satu. Nah, terus. Nah, pas batu nih. Lihat tekan mantap dulu. Berikut ini adalah peta tingkat kerawanan kebakaran hutan dan lahan di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Warna yang merah menyala itu menunjukkan tingkat kerawanan kebakaran yang tinggi. Kejadian ini berulang setiap tahun. Oleh karena itu, mari kita cegah sedini mungkin agar dampak negatif kebakaran hutan dan lahan ini bisa kita minimalkan untuk NTB asri dan lestari. Kita punya banyak waktu, peserta sekarang sudah meningkat, jumlahnya kurang lebih 97 dari 62 undangan, jadi makin banyak yang hadir, kita mungkin dapat mendapatkan banyak masukan pemikiran. Apa sebaiknya yang harus kita lakukan, bagaimana strateginya agar kita bisa berkomunikasi dengan cepat dan efisien, sehingga informasi tentang karhutla di ekoregion Bali dan Nusa dapat sampai pada detik yang sama. Itu yang kita harapkan bersama-sama. Mungkin saya akan buka diskusi, boleh saran, masukan atau pertanyaan atau klarifikasi, dan terutama mungkin ada informasi yang bisa disampaikan kepada dalam kesempatan yang sangat baik ini. Mungkin hambatan-hambatan atau apa saja, silakan. Mungkin bisa dimulai. 3 penanya pertama dulu. Oke, yang pertama Pak Komandan, Pak Timbul. Ya, sebentar. Yang pertama Pak Timbul. Mungkin langsung saja ya. Satu penanya langsung kita selesaikan. Jadi tidak kita kumpulkan dulu. Silakan Pak Kabalai. Harus langsung ke tingkat tapak. Ya, kita ini berteori aja di sini nih. Secara nasional Bogono begini, secara internasional Bogono begini, itu berteori. Tapi bagaimana memastikan yearly suppression tadi? Ya, ini yang saya menyampaikan dalam forum ini. Kalau hanya sepotong surat, kalau hanya sekedar menyampaikan begini, saya pastikan gagal ini. Ya. Yang boleh kita memahaminya adalah bagaimana sebenarnya di tingkat tapak tersebut itu dilakukan masyarakat. Contoh saja kita punya sistem smart patrol di konservasi. Tentu sejak dini kepala resort kami itu mengetahui adanya kebakaran di kawasan konservasi. Tetapi kalau sudah di atas 1000 hektar itu agak kesulitan kepala resort kami. Tapi kami bisa meyakinkan bahwa tingkat pemadaman dini di kawasan-kawasan konservasi itu bisa dipadamkan. Kita pastikan itu. Namun di areal-areal APL di mana budaya masyarakat NTT membakar untuk ternak, ya, ini sudah jadi membudaya. Ini penting untuk melakukan sosialisasi yang langsung ke tingkat lapangan. Kemudian membentuk karhutla tadi. Ini juga belum kami rasakan adanya di NTT. Kita tahu bersama data tadi menunjukkan sudah NTT paling besar. Apa upayanya? Tidak ada, kosong, ya kan? Tidak ada. Jadi mohon maaf ini saya menyampaikannya dengan vulgar saja. Keadaan yang sesungguhnya kita hadapi. Demikian pendapat saya. Mohon maaf penyampaian kami apa adanya yang terjadi. Ini memang kita keinginan bersama kita supaya benar-benar di tingkat lapangan benar-benar membumi. Demikian Pak Direktur, Pak Kampus, ya Bu Santi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Salam hormat. Ya, terima kasih Pak Timbul. Kami tampung dulu, nanti mungkin respon dari Pak Direktur, Pak Haryo dan Pak Kapus. Itu tadi kondisi di lapangan ya, yang saya rasa penting sekali untuk kita ketahui bersama.
Penanya kedua, silakan. Ya, dari Bapak Mursal, Dinas LHK NTB. Nggih, silakan Pak Mursal. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Direktur, Bapak Kapus, Bapak-bapak Kepala Balai BPBD, kemudian Ibu Moderator, dan rekan kita Pak Haryo di Balai PPI Jabal Nusra. Kami di NTB kondisinya yang pertama itu kebakaran hutan itu sebagian besar disebabkan oleh faktor manusia, yaitu adalah persiapan masyarakat untuk bertanam jagung, baik itu di Pulau Lombok maupun di Pulau Sumbawa. Kemudian saat ini kami kemampuan dukungan anggaran dari APBD provinsi itu sangat minim. Ya, apalagi kemudian dengan kondisi COVID seperti sekarang ini, sebagian besar anggaran kami itu diarahkan untuk menanggulangi persoalan pandemi ini. Oleh karena itu, tahun 2019 kami sudah bersurat kepada Direktorat PPI agar kami mendapatkan dukungan anggaran hanya untuk pengadaan alat-alat pendukung pribadi. Jadi dalam hal ini operasional daripada pasukan kami yang memadamkan api di lapangan itu hanya dengan menggunakan alat sekedarnya, menggunakan pakaian biasa, menggunakan ranting pohon, menggunakan cabang-cabang pohon untuk memadamkan api di tempat-tempat yang sulit dijangkau. Oleh karena itu sampai dengan saat ini kami mendapatkan dukungan dari pusat maupun dari Balai PPI terkait dengan penganggaran itu nol. Kami tidak dapat dukungan apapun. Jadi ketika kemudian dihadapkan kepada upaya penyelesaian kebakaran hutan yang ada di, misalnya katakanlah di teman-teman kami di Taman Nasional itu yang lokasinya sangat tinggi, saya bilang seperti katanya Pak Kadis, kita bantu dengan doa saja, karena membawa diri aja tidak bisa ke tempat tersebut gitu ya. Nah, oleh karena itu, kalau tadi Kepala BPI Jabal Nusra itu hanya punya anggaran 2,5 miliar, dipotong lagi hanya 2 miliar untuk 9 provinsi, alangkah sangat minimnya anggaran untuk penanggulangan kebakaran hutan dan lahan ini. Yang berikutnya, Ibu Moderator, alhamdulillah kami memang mendapatkan dukungan penuh dari Satgas, dari unsur TNI dan Polri. Dari Polri, Polda NTB itu sudah membentuk Satgas, kemudian dari TNI juga berjibaku bersama-sama dengan KPH yang ada di, kami punya 16 KPH, satu Balai Tahura yang di tingkat provinsi itu TNI dan Polri itu betul-betul sangat membantu kami untuk melakukan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Nah, kami sendiri juga membantu TNI dan Polri itu di tingkat KPH, walaupun dengan anggaran yang sangat minim, tetapi kami demi pengabdian kepada bangsa dan negara seperti apa yang Ibu Santi, Pak Direktur tadi sampaikan begitu ya. Jadi mohon yang terakhir kami ingin sampaikan adalah surat kami itu mohon direspon kalau memang tidak ada bagaimana kondisinya. Kalau ada ya alhamdulillah bahwa tahun ini kita bisa dapatkan bantuan perlengkapan pribadi untuk personil sehingga tidak menggunakan pakaian polhut, pakaian biasa untuk memadamkan api, sudah terbakar di sana sini. Itu Bu, jadi itu yang perlu kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat sore, terima kasih Pak. Mungkin yang 3 ini kita memberikan kesempatan kepada Pak Direktur, Pak Kapus, dan Pak Haryo untuk memberikan respon. Mungkin saya persilakan Pak Direktur dulu. Silakan Pak. Terima kasih. Saya tidak akan Terima kasih Bapak Ibu sekalian atas masukannya. Yang pertama saya besar. Tadi dari awal saya sudah bilang bahwa pengendalian karhutla ini tanggung jawab semua. Saya tidak ingin saling kita menyalahkan. Ini untuk bangsa dan negara. Ya.
kebijakan nasional kita sudah buat. Bagaimana teman-teman selaku pemangku wilayah implementasikan dong, ya teman-teman UPT, nanti tolong dijelaskan Pak Haryo ya. Kita ini kan berasal dari satu ibu yang sama. Jangan saling kita harus saling melengkapi, maksud saya. Kalau ada hal yang kurang, ya mari kita komunikasikan dengan baik. Ya, masalah pelatihan saya pikir banyak modul-modul nanti Pak Haryo bisa dilakukan secara parsial di mana dibutuhkan. Disinilah pentingnya komunikasi, ya, sehingga kita bersinergi. Saya hanya ingin kita tidak boleh merangkak dalam keraguan, tapi berlari dalam keyakinan. Ya, Pak Mursal, terima kasih ya. Kita akan cek, tapi dari awal saya sudah sampaikan, kita sangat terbatas, Pak. Ini berbeda dengan 5 tahun yang lalu, Pak. Kita juga saya lihat di Direktorat PKH, trennya terus menurun, Pak. Kalau dibandingin 2016, anggaran di kita tinggal 10% dibandingin 2016. Sehingga untuk mengatur itu saja agak sulit. Makanya perlu ada sinergitas. Sepanjang kita masih bicara masalah manpower, less budgeting, ini akan membuat langkah kita tidak bisa berjalan untuk melakukan progres. Tapi ke depan kalau memang ada tersedia, kita akan tetap pikirkan itu. Kami sendiri di sini juga karena berpikirnya secara nasional. Saya pesan saja ke kepala-kepala UPT. Saya pernah jadi kepala UPT. Kita punya tanggung jawab. Ya lakukan, kalau ada yang kurang, mari kita komunikasikan. Pak Yohan, jadi memang ada prioritas Pak di 7 provinsi karena itu pertimbangan politis Pak. Bukan karena digambut. Misalnya di daerah Riau, Kalimantan Barat, ya, Kepulauan Riau itu karena perbatasan dengan negara tetangga. Kita tahu beberapa waktu yang lalu sampai Presiden minta maaf. Dan secara politis hubungan internasional itu memang sangat penting, sehingga di dalam aturan memang ada prioritas kebakaran. Saya ingat 2015 itu 7 provinsi. Makanya perlu memang berangkat dari kearifan-kearifan lokal, yaitu yang harus menjadi tugas kita, memberikan penyadaran kepada masyarakat. Sampai sejauh mana saya pikir aturan-aturan itu ada, bagaimana kita menginformasikan ke masyarakat, itu kan tugas kita. Jadi nanti secara bertahap pengadaan, saya mohon maaf Pak Mursal, itu tadi anggaran memang dibandingin sekarang 10% Pak dibanding 2016. Itu kami harus mengurus seluruh Indonesia. Makanya dengan keterbatasan begini, bagaimana kita bersama-sama. Karena memang daerah Jabal Nusra ini kan bukan daerah produsen, DBH-nya juga sangat minim. Tapi kalau kita lihat bagaimana kita berkomunikasi, bahwa dana desa itu juga bisa digunakan Pak. Peraturan Permendesnya udah ada, saya jelaskan tadi. Saya akan kirim nanti ke panitia arahan yang saya tadi sampaikan, saya akan bikin tertulis untuk bisa kita nomor-nomor SK-nya itu. Jadi saya pikir begitu, ada hal yang kurang, tetap mari saatnya kita bersama-sama, bukan saling menuding siapa yang salah, siapa yang ini. Kita ini bekerja untuk NKRI dengan sumber daya yang ada di kita, mari kita optimalkan. Itu aja harapan kami, karena memang benar yang dikatakan Bang Timbul tadi, lain daerah, lain lubuknya, lain ikannya. Justru kita berangkat, siapa yang harus menginformasikan itu? Ya teman-teman pemangku wilayah lah. Mari kita komunikasikan apa yang penting. Sistem pelatihan itu saya pikir penting, tapi karena aturan sekarang semua sistem pelatihan diakomodir oleh BP2SDM. Kami sudah memberikan modul-modul itu sebenarnya. Karena di tusi kami, di Renstra itu memang peningkatan kapasitas itu hanya kita memberikan guidance NSPK-nya saja. Tapi ini saya pikir masukan yang bagus. Mari kita sama-sama komunikasi. Saya titip di sini Pak Kepala Balai Nusra ya, intensif lah komunikasi dengan teman-teman UPT ya, Mas Aryo ya. Apa yang kurang? Malu kita kalau saling memojokkan di sini. Saya hanya ingin kita satu bahasa, karena itu perintah menteri kepada jajarannya.
supaya komunikasi di tingkat lapangan apa yang perlu mari kita diskusikan. Ya, kembali lagi Pak Mursal nanti 2019 karena hitung tahun lalu ya, saya minta maaf Pak kalau belum direspon. Tapi untuk tahun ini memang kita memang sama sekali tidak ada, tapi pengadaan alat itu nanti dikomunikasikan saja di dalam pengusulan bersama dengan Balai PP. Tidak mungkin Jakarta menganggarkan itu. Saya pikir itu Pak. Ibu Santi, mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Waktu saya kembalikan.